Assalamualaikum Haryo, monitor. Kaifahal? Masya Allah, siap-siap. Aman ya? Posisi di mana ini Haryo? Oke, siap. Masya Allah. Semangat, semangat. Baiklah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bergabung. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah. Sebelumnya perkenalkan, saya Najma Farida yang insya Allah akan menjadi moderator dan akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Kemudian insya Allah nanti akan ada pembacaan tilawah Al-Kahfi dari ayat 35 sampai 45 oleh Mas Haryo. Langsung saja, pertama-tama marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang selanjutnya adalah pembacaan tilawah ayat 35 sampai 45 surat Al-Kahfi oleh Mas Haryo. Kepada Mas Haryo dipersilahkan.
Shadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Mas Haryo Tetuko yang telah membacakan surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 45. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian bedah Al-Qur'an surat Al-Kahfi dari yang sebelumnya telah dilaksanakan, dan pada malam hari ini kita mengadakan kajian yang kelima ya, pertemuan kelima. Malam ini kita akan mengkaji ayat 35 sampai 45 oleh Ustadz Sabrul Matojir. Kepada Ustadz Sabrul Matojir dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat tersebut senantiasa bersambung kepada para ahlul bait beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan barang siapa saja yang senantiasa teguh di atas jalan beliau hingga hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi dalam pekan ini. Insyaallah kita akan menyambung dari kajian pekan kemarin. Alhamdulillah, pekan kemarin kita sudah sampai ayat ke-34 dan kita masih membahas masalah kisah pemilik kebun. Nah, insya Allah hari ini kita akan selesaikan kisah dua pemilik kebun ini. Dari ayat ke-35 sampai 46 ya. Nah, tadi dari 45 mungkin sampai ujung, tapi karena ini tanggung satu ayat ya kita sampaikan ke 46 saja karena tanggung. Jadi insya Allah hari ini dari ayat ke-35 sampai 46. Nah, insya Allah di sini akan menceritakan bagaimana kelanjutan kisah dari si pemilik kebun yang kufur tersebut. Apa yang terjadi di situ dan apa yang kita bisa ambil dari kisah pemilik kebun tersebut. Baik, insya Allah hari ini kita akan mulai dari ayat ke-35. Oke.
Jadi dalam pembahasan sebelumnya diceritakan bahwa wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi huwa yuhadhiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Jadi si pemilik kebun yang dikasih dengan kebun yang berlimpah, kemudian di sampingnya ada air dan juga dikasih pohon-pohon kurma, di sampingnya ada pohon a'nab dan lain-lain. Kemudian dia mengatakan kepada pemilik kebun yang lainnya, wa huwa yuhadhiruhu, dia mengatakan ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara, aku memiliki harta, aku memiliki kebun, aku memiliki semua nikmah yang lebih banyak darimu, wa a'azzu nafara, dan aku memiliki pengikut-pengikut yang kuat, anak-anak yang banyak, pembantu yang gercep dan lain-lain, aku memiliki semuanya lebih dari yang kamu miliki. Ini ayat ke-34 pada pekan kemarin, dan bagaimana kelanjutan kisahnya ada di ayat ke-35-nya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abadah. Oke, kita bahas satu-satu. Wa dakhala jannatahu, kemudian dia masuk gitu. Siapa yang masuk? Yaitu pemilik kebunnya, dia masuk. Wa dakhala jannatahu, dia masuk ke jannahnya, kebunnya. Oke, jannah di sini kita akan bahas sedikit makna jannah. Kenapa di sini digambarkan dengan kata jannah? Nah, padahal kebun bisa digambarkan dengan lain, kita akan bahas. Jadi jannah itu asalnya dari kata janana. Janana itu artinya yang menutup ya, atau tertutup. Maka yang seperti jin, maka dia sifatnya juga tertutup, jin. Nah, itulah kenapa jin itu dinamai jin, karena sifatnya yang menutup diri dari manusia. Sebagaimana kebalikan manusia itu terlihat, jin itu tidak bisa terlihat. Gitu. Ada juga janin. Nah, dia dinamakan janin karena dia tidak bisa dilihat dalam perutnya, dia tidak bisa, maka dinamakan janin, seperti itu. Maka di sini dari kata jannah adalah suatu menutupi. Maka apabila kita menemukan kata jannah dalam Al-Quran, biasanya digunakan untuk menggambarkan surga. Ya, surga. Kenapa surga dinamakan jannah? Karena sebagaimana tadi asal katanya dia bermakna tertutup, maka jannah di sini bermakna yakni kebun di sana atau surga. Kenikmatan yang kita dapat tertutup oleh pohon-pohonnya, daun-daunnya. Maka jannah dia dinamakan, surga itu dinamakan jannah karena kenikmatan surga masih ditutup dari kita, maka dinamakan dengan jannah. Maka di sini wadakhala jannah di sini maksudnya adalah kebun sih dari si pemilik kebun. Di sini dinamakan jannah karena di situ saking lebat pohonnya, saking banyaknya daunnya sehingga menutupi orang lain untuk melihat jalannya. Gitu, maka dia dinamakan jannah karena pohon-pohon di sana dan daun-daun di sana menutupi keindahannya, menutupi pandangan, maka dia dinamakan jannah, seperti itu. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, sedangkan dia si pemilik kebun tadi yang dia berbangga-bangga diri, zalimun li nafsihi, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Zalimun li nafsihi di sini adalah orang-orang yang dia lupa diri dan juga lupa terhadap Tuhannya. Nah, dia perbuatan lupa di sini maksudnya adalah dzalimun li nafsi, menzalimi diri sendiri, adalah dia melupakan diri, hakikat diri dan juga hakikat semua nikmat yang dia miliki. Akhirnya dia menzalimi diri sendiri. Qala, maka dia berkata di situ, ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku tidak mengira, ma adzunnu, aku sama sekali tidak mengira, an tabida dari kata bait artinya hancur, maksudnya binasa, seperti itu. An tabida hadhihi abada, akan hancur ini abada, selama-lamanya. Di sini yang menarik adalah dalam Quran digunakan kata ma'adzunu an tabida hadhihi abada. Maksudnya digunakan seperti ini adalah dia itu saking meremehkan adab Allah, dia menganggap jannah yang dia miliki itu tidak akan sekalipun akan hilang. Maka dia mengatakan, di sini dikatakan ma'adzunu an tabida, aku sama sekali nggak sampai kepikiran bahwa ini bakal hilang. Maka dikatakan adzunu an tabida di situ, karena saking yakinnya dia bahwa kenikmatan yang dia miliki ini nggak akan hilang itu. Maka digunakan seperti kata ma'adzunu an tabida, nggak kepikiran sama sekali bahwa semua yang aku miliki ini bakalan hilang, bakalan binasa. Ini ayat ke-35-nya. Lalu dilanjutkan dalam ayat 36-nya, wa ma adunnu sa'ah qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Di situ.
Maka dijelaskan dalam ayat ke-36-nya, dan aku kira hari kiamat itu wa ma'adzunnu sa'ah, digunakan sama wa ma'adzunnu, sama seperti ayat ke-35-nya wa ma'adzunnu, dia tidak mengira sama sekali. Maka di sini dijelaskan wa ma'adzunnu sa'ah qa'imatan di sini. Dan aku tidaklah mengira bahwa kiamat itu akan datang itu. Wala irruditu ila, dikatakan di situ, dan sekiranya wala in ruditu, aku akan kembali ila rabbi, kepada Tuhanku, la ajidanna, maka aku akan mendapati khairum minha munqalaba, aku akan mendapatkan nikmat yang lebih baik dari sekarang. Jadi di sini kalau dipahami secara tekstual mungkin agak rancu di sini, karena pertama dia meragukan bahwa kiamat ada, tapi dalam kalimat selanjutnya dia menjelaskan wala in ruditu ila rabbi, dia mengatakan apabila aku kembali kepada Rabbku. Nah, tapi dia di sini mengakui Rabbnya, dia mengakui dia punya Tuhan, tapi di kalimat pertama jelaskan wa ma'adzunnu, dia nggak percaya hari kiamat, dia nggak percaya bahwa harta-harta ini bakal hilang. Ini maksudnya bagaimana, kita akan jelaskan, dan ini akan berkaitan erat dengan ayat selanjutnya. Maka jangan Anda salah memahami secara tekstual maksud ayat di sini wa ma'adzunnu sa'ah, dia nggak percaya ini, karena nanti di ayat selanjutnya akan dijelaskan wala usyriku bi rabbi ahada, seandainya aku ini tidak syirik kepada Tuhan. Maksudnya di sini gimana? Sedangkan dia mengakui adanya Tuhan di sini. Wala irruditu ila rabbi. Dan seandainya pun aku kembali kepada Tuhanku, dia mengakui adanya Tuhan. Tapi kenapa nanti dijelaskan di situ ada makna dia melakukan perbuatan syirik? Kenapa di situ? Kita akan jelaskan maknanya apa di sini. Oke, itu ayat ke-36 ringkasnya. Wa ma'adzunnu sa'ah qa'imah, dan aku tidak pernah mengira bahwa kiamat itu akan datang. Wala irruditu ila rabbi, dan sekiranya aku ini kembali kepada Rabbku, la ajidanna khairum minha munqalaba, aku akan mendapatkan balasan yang lebih dari yang aku miliki sekarang. Itu ayat 36-nya. Kita akan jelaskan maksudnya apa. Apa kontradiksi ini maksudnya kayak gimana? Ayat ke-37-nya. Qala lahu sahibuhu, berkatalah kepadanya sahibuhu. Sahibuhu ini dari kata sahiba ya, artinya menemani, itu company. Sahibuhu di sini bukan berarti si pemilik kebun yang mukmin ini dia berteman sama si pemilik kebun yang kafir tadi. Tapi sahib di sini hanya bermakna sebagaimana makna aslinya, untuk menemani, to company, seperti itu. Jadi makna di sini qala lahu sahibuhu, berkatalah kepada si pemilik kebun itu orang yang menemani dia. Jadi bukan teman dekat, tapi di sini hanya bermakna dia memang sedang menemani dia saja gitu. Wa huwa yuhawiruhu. Nah, yuhawiruhu ini diulang lagi. Oke, sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya, ayat 34-nya juga dikatakan wa huwa yuhawiruhu. Di sini diulang lagi. Di ayat 34 sudah dikatakan wa kana lahu thaman faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Yuhawir kita sudah jelaskan maknanya kemarin adalah saling ngomong ya. Muhawarah ya, hiwar. Gitu. Maka di ayat ke-37 diulang lagi, ini maknanya apa? Qala lahu sahibuhu, berkata pada si pemilik kebun yang kafir ini, sahibnya orang yang menemani dia, wa huwa yuhawiruhu, dan mereka saling ngomong. Maka yuhawir di sini maknanya adalah sebagaimana dijelaskan para ulama juga, makna diulangi yuhawir di sini adalah si orang kafir ini selalu bersombong-sombong, dan dia di sini ada perdebatan dengan si pemilik kebun yang mukmin. Maka diulang kata yuhawir di sini, sebagaimana kata aslinya adalah hara yahuru, artinya mengembalikan, adalah si orang kafir ini yang dia punya kebun banyak, dia terus-terusan ini bersombong diri, terus-terusan tidak mengindahkan peringatan dari si pemilik kebun yang mukmin. Maka di sini diulang kata yuhawir di situ, maksudnya seperti itu. Jadi mereka masih berdebat lagi, tapi yang ini dia masih teguh ya, dalam artian si mukmin ini tidak goyah imannya, seperti itu. Maka terus-terusan di situ. Maka di situ makna yuhawir. Wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka. Akafarta billadzi khalaqaka. Apakah kamu mengkafirkan? Apakah kamu enggak percaya billadzi khalaqaka, dengan zat yang khalaqaka, menciptakan dirimu, seperti itu. Maka dikatakan kepada si pemilik kebun Yahudi, kamu enggak percaya dengan, apakah kamu mengkafirkan zat yang telah menciptakanmu min turabin, dari turab, dari tanah, summa min nutfah, kemudian dari nutfah di situ ya, summa sawwaka rajulan, dan jadilah kamu seorang laki-laki dengan paras yang sempurna. Nah, di sini digambarkan min turabin summa min nutfah. Jadi digambarkan bahwa manusia itu diciptakan dari
turab dan juga nutfah, sebagaimana dijelaskan juga dalam surah Al-Mu'minun, surah Ghafir, surah Fajr, surah Toha, jelaskan banyak ada surah-surah di situ, sama min turab, min tin, dan juga min nutfah, dan juga dalam surah At-Tariq itu ya menjelaskan. Ada juga mengatakan bahwa maksud tanah di sini turab, sebagaimana dijelaskan dalam surah Ghafir, adalah saripati tanah. Ya, saripati tanahnya. Jadi dalam saripati tanah, kalau sebagaimana yang kami baca dalam tafsir ilmi dan juga tafsir Al-Jauhari kayak Imam At-Tantawi, maksudnya saripati tanah di sini adalah sebagaimana tanah itu mengandung zat-zat atau fosfor dan lain-lain. Nah, fosfor itu pun membuat zat yang lain, sebagaimana nanti ada asam amonia dan lain-lain. Nah, itu mungkin panjangnya ribet, tapi kita nggak akan jelaskan tapi di sini seenggaknya Anda paham maksudnya apa di situ. Maksudnya adalah min turabin tsumma min nutfah. Di sini juga menggambarkan setelah tanah maka di situ dari nutfah. Nah, itu ada pembahasan yang lebih panjang, yaitu beliau Syekh Tantawi Al-Jauhari menjelaskan dalam tafsir beliau, tafsir Tantawi Al-Jauhari itu lebih panjang, tapi kita nggak akan bahas itu. Tapi intinya di sini adalah apakah kamu wahai pemilik kebun yang kafir tidak percaya dengan Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari turab, dari tanah, summa min nutfah, kemudian dari nutfah, summa sawwaka rajula. Nah, kemudian engkau diciptakan dengan paras yang sempurna. Oke, jadi ini sebagaimana ayat-ayat Al-Quran pada umumnya, Allah itu memberikan argumentasi berupa takdir-takdir alamiah, takdir-takdir fisikawiyah. Oke, Anda kalau perhatikan di surah juz 30 rata-rata seperti itu. Alam naj'alil arda mihada. Itu. Allah memberikan argumen kepada hambanya lewat takdir-takdir alamiah yang Allah ciptakan. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, kenapa air itu dingin dan juga kenapa hukum fisika ini berjalan sebagaimana itu, dan bagaimana tanaman bisa bertumbuh dengan desain yang sedemikian rupa, itu untuk manusia agar mau dia itu berpikir. Nah, dia tuh untuk sebelum beriman dia harus berpikir dulu mengenai alam-alam ini. Maka alam di situ mengantarkan dia kepada teologi di situ. Ya, Anda paham maksudnya di situ gitu ya. Nah, makanya di situ yang ditekankan kepada si pemilik kebun yang kafir adalah Anda memiliki kebun, sudah dikasih 2 kebun yang gede, di sampingnya ada pohon-pohon korma, airnya nggak mengalir terus, nggak bakal surut. Nah, apakah Anda nggak mikir dari situ? Yang menciptakan itu tuh Allah, bukan Anda gitu. Jadi jangan sampai Anda mengatakan kalau Anda itu yang menciptakan pohon, yang menumbuhkannya, yang membuat proses dan lain-lainnya itu Anda, tapi Allah, seperti itu. Itu yang ingin ditekankan oleh Allah Subhanahu dalam ayat ke-37 ini. Qala lahu sabihu wa huwa yuhawirhu kafarta billadzi khalaqaka min turabin tsumma min nutfah tsumma sawwaka rajula. 37. Lalu dalam ayat ke-38 yang dijelaskan juga lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Maka si pemilik kebun yang mukmin dia berkata dalam ayat ke-38-nya, kalau dalam terjemahannya dibacakan tetapi aku, lakinna huwallah, maknanya si pemilik itu huwallah di situ. Tapi aku percaya bahwa dialah Allah, huwallah, rabbi, Tuhanku, wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak syirik kepada Tuhanku sama sekali. Gitu. Karena ini syirik di sini, apa hubungannya syirik dengan tukang kebun yang kufur akan nikmatnya, dia menganggap situ. Kita akan jelaskan dalam ayat selanjutnya, masih berhubungan. Ayat ke-39-nya. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Maka si pemilik kebun yang mukmin dia ngomong lagi setelah tadi dia menasihati dalam ayat ke-37-nya bahwa kamu kafir, lalu ayat 38-nya dia mengatakan bahwa saya tidak syirik kepada Tuhan, lalu ayat ke-39-nya dia mengatakan kepada saudaranya itu yang kafir, walaula iddakhalta jannataka. Dalam ayat 39 dibilang, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, walaula iddakhalta, ketika kamu masuk dakhala jannataka, kebunmu itu, qulta, ngapa kamu kok enggak bilang masya Allah ya? Itu masya Allah, la quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kemampuan kecuali dengan izin Allah. Malah dia saat mengatakan masuk kebunnya, dia mengatakan apa? Sebagaimana dalam ayat ke-34-nya, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dia mengatakan ini kebun saya nih, bla bla bla, saya punya bla bla. Dia enggak mengatakan masya Allah, tapi dia sibuk untuk menyombongkan dirinya.
Maka saudaranya mengingatkan, kenapa kok kamu pas lagi masuk enggak mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Dan ini juga sebagai dalil apabila kita menemukan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik parasnya, baik penciptaannya itu ada kebagusan dan juga bagaimana ada proses di situ yang membuat kita kagum, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan Masya Allah. Sebagaimana kita jelaskan juga dalam ayat-ayat sebelumnya, kenapa kita harus mengucapkan Insya Allah, Masya Allah, dan lain-lain. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan seperti itu ya. Nah, maka di sini anjuran juga kepada kita, kalau kita menemukan sesuatu keindahan dalam sesuatu proses yang menarik perhatian kita, maka kita pertama ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Semuanya ini atas izin Allah, la quwwata illa billah. Tidak ada daya kecuali hanya dengan izin Allah. Maka ini si pemilik kebun menasihati kepada pemilik kebun yang kafir. Intaroni ana aqalla minka. Intaroni, apabila engkau melihat diriku, intaroni, maksudnya si pemilik kebun yang mukmin ini menasihati pada si kafir, kalau kamu melihat diriku ini, ana aqalla minka, aku hanya memiliki yang sedikit daripada dirimu, malan wa waladan, baik dari segi mal maupun walad, anak-anak situ. Anakku sedikit, hartaku juga enggak terlalu banyak. Seperti itu. Tapi kok kamu malah kufur sedangkan aku syukur, seperti itu. Nah, maka di situ adalah perbedaan yang drastis dari kedua orang ini. Maka dijelaskan dalam ayat ke-40-nya. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbana minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Oke, kita baca terjemahnya dulu. Dalam ayat ke-40-nya dijelaskan, maka mudah-mudahan Tuhanku, fa'asa rabbi ayyutiyani, memberikan kepada diriku ini khairan min jannatika, sesuatu yang lebih baik daripada kebunmu ini, wa yursila 'alaiha, dan dia mengirimkan atas dirimu wa yursila 'alaiha husbana, mengirimkan atas dirimu husbana. Husbana di sini makna diterjemahan kemenak petir, tapi kita akan jelaskan kenapa dipakai kata husbana di situ. Minas sama, dari langit. Fatusbiha sa'idan zalaqa, gitu. Sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin, zalaqa. Oke, jadi di sini dijelaskan fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika, dan seandainya atau mudah-mudahan Tuhanku itu memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, wahai saudaraku, wa yursila 'alaiha, dan dikirimkan atas dirimu itu husbana. Husbana itu dari kata hisab. Hisab itu suatu yang ditakar. Ada juga yang mengatakan husbana ini dari kata yang ditakar tadi, ini adalah apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepada si pemilik kebun. Maka dikatakan di situ dia akan dikirimkan takaran yang dikasih oleh Allah. Ini maknanya seperti itu. Kalau kita ngambil dari kata hisabnya, yang maknanya adalah takaran hisabnya, gitu ya. Ada juga memahami makna husbana di sini, sebagaimana para ulama mengatakan husbana mengatakan ini adalah kumpulan hujaman anak panah. Maka di sini dikatakan husbana, hujaman anak panah dari langit. Oke. Dia katakan juga dalam hadis, sebagaimana banyak diriwayatkan, bahwa malaikat itu menghujani jin-jin itu dengan anak panah. Itu juga menjadi dalil. Ada juga yang mengatakan husbana ini di sini maknanya adalah belalang, belalang yang nanti akan menjadi hama bagi pemilik kebun tadi sehingga dimakan semua. Ini belalangnya bukan belalang biasa, tapi belalangnya ini yang dia bisa menghancurkan kebun-kebunnya di situ. Tapi sebagaimana mana yang dipahami oleh mayoritas ulama, husbana di sini dimasukkan adalah petir ya. Petir di sini sebagaimana kita jelaskan dalam makna awal, sebagaimana husbana, yakni apa yang Allah takarkan dari langit untuk nanti membinasakan kebun si pemilik kebun yang kafir tadi gitu. Maka dari sinilah datang pemahaman bahwa husbana di sini adalah petir yang didatangkan dari langit. Tapi Anda paham maksudnya di situ ya, kenapa dipakai kalimat kata husbana. Oke. Maka di sini katakan semoga minas sama fatusbiha sa'idan juruza, sehingga kebun itu menjadi dan tanah yang zalaqa, licin. Kenapa licin di situ? Sehingga nanti tidak bisa ditumbuhi tanaman-tanaman lagi, dan juga pengairannya nanti tidak bagus lagi, dan juga dikasih kehancuran pokoknya di situ. Oke, maka di sini dalam ayat ke-40-nya
Oke, karena kamu nggak mengucapkan Masya Allah, maka nanti hati-hatilah wahai saudaraku. Kalau kamu hilang ini, nanti kamu akan mengalami kesedihan, dan kesedihannya itu bukan karena Allah. Kita akan jelaskan maksudnya kenapa di sini. Kita itu aja dulu, oke? Lanjut ke 41-nya dulu. Nanti saya akan jelaskan kenapa dipakai seperti ini. Aku dijelaskan dalam ayat ke-41-nya. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba, gitu. Maka dijelaskan dalam ayat 41-nya, atau airnya menjadi surut, au yusbiha ma'uha, atau disurutkan itu airnya, atau jadi surut airnya ke dalam tanah, ghauran falan tastati'a lahu talaba, di situ. Maka engkau tidak dapat mencarinya lagi, tidak akan dapat menemukan airnya lagi maksudnya. Maka dijadikan, maksudnya di ayat 40 ini adalah airnya dijadikan surut, air yang dikasih dalam sebagaimana ayat sebelumnya nahar di situ, dalam ayat-ayat sebelumnya dijelaskan, maka air yang mengalir terus itu dia akan disurutkan dan tidak akan datang lagi airnya. Maka akan jadi kering keronta di situ dan tidak akan bisa dapat air dari mana-mana lagi. Itu ayat 41. Lalu di ayat ke-42-nya, wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Situ. Dijelaskan dalam 42 ya, dan harta kekayaannya itu dibinasakan, wa uhita bi thamarihi, dan dibinasakan thamarihi ya. Penghasilannya itu binasa semua sudah. Tidak ada apa-apa lagi. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi, lalu dia membolak-balikkan kaffaihi, kedua telapak tangannya. Maksudnya adalah membalikkan adalah tanda dia menyesal ya. Nah, dia balikkan di situ alama anfaqa di situ. Terhadap apa yang telah dia infakkan. Maksudnya diinfakkan adalah untuk belanjakan fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Di sini jelaskan sedangkan pohon dan pohon anggur kormanya roboh bersama urushiha itu. Wa yaqulu, dan kemudian dia berkata setelah tadi hancur semuanya, hartanya hilang, terus pohon-pohonnya dan lain-lain sudah sudah surut semua, sudah nggak ada apa-apa. Kemudian dia mengatakan, si pemilik kebun yang kafir itu, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Oke, maka di sini dia mengatakan lam usyrik, aku seandainya diriku, ya laitani, wahai seandainya diriku ini, lam usyrik bi rabbi, tidak menyekutukan, tidak syirik kepada Tuhanku ahada sama sekali. Oke, maksudnya apa di sini? Padahal dalam ayat sebelumnya dia mengakui ada Tuhan di situ. Maka maksud di sini apa? Coba adalah kita kembali kepada ayat sebelumnya. Oke, maka dikatakan dalam ayat sebelumnya, dalam ayat ke-32-nya, wala irruditu ila rabbi. Nah, dia mengakui Tuhan, tapi dia juga mengakui kalau dia telah berbuat syirik. Maksudnya di sini apa? Maka kesyirikan yang dilakukan di sini, oke, saya kembalikan. Maka di sini dia mengatakan, wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Maka makna usyrik bi rabbi di sini adalah dia syirik kepada Tuhannya adalah dia, sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis oleh Bukhari, bahwa pernah diceritakan bahwa Nabi SAW bertanya kepada sahabat, wahai para agak panjang hadisnya, maka saya ringkaskan saja intinya. Jadi intinya Nabi bertanya kepada sahabat, apakah kalian tahu, hal ta'lamuna, ada hambaku yang beriman tapi dia kafir. Maka para sahabat, siapa mereka ya Allah, ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, yakni mereka yang beriman kepada Allah, tapi mereka mengatakan hujan turun karena bintang posisinya sebelah utara, posisinya sebelah timur atau lain-lain. Oke, di sini dia iman tapi dia kafir. Maka makna kesyirikan adalah sebagaimana yang ditujukan dalam hadis ini. Maka syirik yang dilakukan oleh si pemilik kebun yang kafir di sini adalah dia mensyirikkan dalam artian dia menyekutukan Allah, dalam artian yang membuat kebun-kebunnya ini adalah dia, bukan Allah. Dia percaya Tuhan, tapi dia tidak percaya bahwa Allah yang menciptakan kebun-kebunnya untuk dia. Maka di sini maknanya di situ. Oke, bisa dipahami dari situ ya. Maka di sini kemudian dikatakan ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis juga di situ. Oke, wa uhita. Hilang hartanya, kemudian pohon-pohonnya dijelaskan di situ khawiyatun ala urushiha. Oke. Dia jatuh, dia sampai runtuh
ala urushiha, bersama dengan urushiha. Urushiha itu dari kata artinya atap atau rak-rak yang bersusun. Di sini dimaksudkan maknanya adalah dia hancur bersama penyaga-penyaganya. Maksudnya bukan cuma pohonnya, bukan cuma kebunnya, tapi juga tanahnya dijadikan kering, dan juga segala penopang yang bisa menjadikan dia tumbuh lagi sudah nggak ada. Nah, maka dia sudah lenyap semuanya, sudah nggak dapat apa-apa lagi, seperti itu. Maka dalam ayat ke-43-nya kemudian dijelaskan walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah di situ, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Maka di sini sebagai ayat penyadaran kepada si pemilik kebun, walam takul lahu, dan tidak ada baginya fi'atun yang surunahu min dunillah, tidak ada penolong bagi selain Allah, wa ma kana muntasira di situ. Dan dia pun tidak akan dapat menolong dirinya sendiri, dia tidak akan mendapatkan bantuan dari manapun kecuali cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 43-nya. Maka di ayat ke-44-nya hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairu thawaban wa khairu utba. Di sini ayat yang bisa jadi masuk ke penutup dari kisah pemilik kebun sini, ini menunjukkan bahwa ayat sebagai penegas bahwa manusia itu tidak ada daya, tidak ada kuasa atas apa yang telah dimasyahkan oleh Allah, atas apa yang diciptakan oleh Allah, atas apa ketetapan Allah di situ. Maka manusia itu hanyalah hamba posisinya. Maka di sini dinyatakan kebesaran Allah sendiri dengan ayat hunalikal walayatu lillahil haqq. Itulah pertolongan Allah yang nyata, yang betul, yang benar, yang hak. Huwa khairus thawab. Ya, sesungguhnya Allah itulah pemberi thawab yang baik dan khairu uqban di situ. Dan dialah pembeli pahala dan balasan yang terbaik. Sebagian ada yang membaca dengan, kalau secara qiraat ada beberapa bacaan di sini. Maka ada yang membaca hunalikal wilayatu lillahil haqq. Ada yang membaca dengan wilayah, ada yang membaca dengan walayah. Ada juga haknya juga dibaca dengan dua bacaan. Jadi ada yang membaca hunalikal walayatu lillahil haqqu, pakai hakku. Ada juga yang membaca hunalikal walayatu lillahil haqqi, pakai i, pakai ki. Ada juga yang membaca hunalikal wilayatu lillahil haqq, haqqi di sini. Maka perbedaan harokat di sini ini cukup krusial kalau kita membacanya secara berbeda. Tapi mayoritas ulama membacanya sebagaimana Anda baca mungkin di mushaf-mushaf standar. Sekarang mereka rata-rata kebanyakan mayoritas ulama membaca dengan hunalikal walayatu lillahil haqqi. Oke. Ini beda harokat di sini berbeda. Sebagaimana kalau ayat lain mungkin nggak terlalu berpengaruh. Mungkin ayatnya berbeda, tapi maknanya masih menunjukkan satu. Tapi di sini agak jauh kalau kita membaca dengan yang berbeda. Kita akan bahas satu-satu ya. Kalau sebagian yang membaca dengan walayah, sebagaimana mayoritas ulama, maka yang membaca dengan hunalikal walayah, maka makna walayah adalah pertolongan Allah. Nah, walayatulillah, pertolongan itu milik Allah. Adapun yang membaca dengan wilayatulillah, wilayah di sini adalah kekuasaan, sebagaimana diserap juga dalam bahasa Indonesia wilayah ya, daerah kekuasaan di situ. Wilayah itu lillahil haqq. Maka al-haq di sini bisa dibaca dua, bisa dibaca al-haqqu, bisa dibaca al-haqqi. Kalau dia dibaca al-haqqu, maka dia menjadi sifat, dia menjadi adjektif dari kata walayah. Tapi kalau dia dibaca haqqi, dia menjadi sifat, dia menjadi adjektif dari kata lillah ya, menjadi sifat naat ya. Ya, maka al-haq di sini bisa dibaca dong. Maka kalau Anda di Al-Qur'an Anda membaca haqqi, maka dia menjadi naat, menjadi sifat, menjadi adjektif dari lillah. Situ. Itu perbedaannya yang Anda bisa pahami di situ. Keunikan bahasa Arabnya di situ ya. Maka di sini dijelaskan kita ambil pendapat mayoritas ulama saja yang membaca dengan hunalikal walayatu lillahil haqq. Maka kalau kita mengambil makna ini walayah itu ya, pertolongan lillahil haq, dan hakinya pakai kasroh hakinya berarti kembali ke Allah ya, bukan kembali ke walayahnya. Oke. Maka maknanya adalah itulah pertolongan Allah. Maksudnya pertolongan Allah dari yang tadi apa kok pertolongan? Maksudnya di sini walayah di sini adalah
kuasa Allah, segala yang ditakarkan oleh Allah, segala yang diatur oleh Allah, itu maka itulah semuanya yang walayahnya Allah, itu pertolongannya, aturannya, dan lain itu semuanya punya Allah, lillahil haq, punya Allah yang hak itu. Kenapa di sini ditegaskan sifat hak? Ya, ini untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya segala yang kamu lihat di situ, segala pertolongan yang betul, pertolongan yang benar itu hanya punyanya Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan pertolongan tapi bukan dari Allah, maka itu bukan pertolongan yang hak, itu pertolongan yang batil. Seperti itu penjelasannya. Huwa khairus thawab wa khairu uqba, maka Allah lah sebaik-baik thawab dan sebaik-baik uqba di situ. Thawab ya. Thawab memberi pahala dan uqba balasan. Oke, kita akan jelaskan lebihnya. Lalu 45-nya. Maka di ayat ke-45-nya Allah menegaskan setelah tadi penegasan sifat Allah dijelaskan dalam ayat 45-nya, wadrib lahum matsalal hayatid dunya, maka berilah permisalan kepada mereka itu matsalal hayatid dunya, permisalan kehidupan di dunia, kama in anzalnahu minas sama, sebagaimana air itu diturunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, maka tumbuhlah darinya itu nabat itu tumbuhan dari ard, dari bumi, fa asbaha hashima, kemudian dia hancur itu, kemudian dia lenyap, tadruhur riyah itu, ditiup oleh angin, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah terhadap segala sesuatu itu muqtadirah, itu maha kuasa, maha mengatur, maha menakdirkan. Oke, maka di sini dijelaskan Allah memberikan permisalan dari dua pemilik kebun itu dengan permisalan dunia. Maka yang tadi itu adalah permisalan hayatud dunya, zinatul hayatid dunya, perhiasan-perhiasan di dunia. Maksudnya gimana dari permisalan? Sebagaimana kita jelaskan di ayat 27 sampai 31-nya, dalam pekan sebelumnya kita menjelaskan bahwa permisalan orang yang kafir dan mukmin itu dijelaskan dalam kisah dua pemilik kebun, yang satunya angkuh dan dia berbuat syirik kepada Allah, dan satunya yang mukmin walaupun hartanya sedikit. Maka di sini Allah memberikan permisalan bagaimana nilai dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah terangkan kepada manusianya bahwa permisalan dunia ini adalah wadrib lahum matsalal hayatid dunya, permisalan dunia ini sebagaimana air yang turun dari langit. Maka dijelaskan dalam 3 proses. Proses pertama, kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang diturunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian tumbuh dari air itu tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan dari tanah, permukaan tanah, fa asbaha hashima tadruhur riyah, tapi setelah tumbuh dia kemudian layu, dia hancur, tadruhu, hancur ditiup angin. Dan itulah pemisalan dunia. Allah turunkan, Allah tumbuhkan dari bawahnya, kemudian Allah layukan. Maka dari sini mengandung pengertian bahwa kehidupan dunia itu singkat, dan singkatnya kehidupan dunia dan pastinya kehidupan dunia itu akan hilang di situ. Hanya sebentar saja, hanya sementara, tempat persinggahan saja. Maka jangan kita menganggap tempat dunia ini sebagai tempat untuk menetap selama-lamanya, sebagaimana si pemilik kebun tadi dia hilang di situ. Maka jangan sampai kita berpikir seperti itu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah terhadap segala sesuatu itu maha menakdirkan, maha mengatur, dan lain-lain seperti itu ya. Itu ayat ke-45-nya. Allah menggambarkan bagaimana sifat dunia itu yang sebentar sekali. Lalu dalam ayat ke-46-nya, nah kita tanggung karena kurang satu, kita lanjut 46-nya. Ini adalah penutup dari kisah dua pemilik kebun. Maka di sini dijelaskan oleh Allah sebagai penutup kisah dua pemilik kebun. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Oke, maka dijelaskan di sini al-malu. Al-mal, harta ya. Al-mal itu segala sesuatu yang memiliki nilai material. Baik dia uang, bangunan, binatang,
ladang, kendaraan dan lain-lain, itu al-mal. Wal banun, dan anak-anak ya, keturunan. Zinatul hayatid dunya, itu perhiasan kehidupan dunia. Maka di sini Allah menggambarkan dalam ayat ini, harta yang kita miliki dan juga keturunan yang kita miliki adalah zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan dunia. Sebagaimana kenapa di sini dikatakan zinatul hayat? Zina di sini bermakna sesuatu yang dianggap baik ataupun indah. Jadi anak keturunan kita pun itu pun dianggap sebagai zina. Zina ini maksud di sini adalah anak-anak ini yang menghiasi orang tuanya adalah anak-anak ini memberikan ketenangan lah. Dia kalau nilai misalkan dia sekolah nilainya bagus, orang tuanya jadi bangga, anaknya jadi pengusaha yang kaya raya, orang tuanya bangga, jadi zina bagi dia. Itu maksudnya seperti itu. Maka di sini digambarkan dengan harta dan anak itu adalah zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbik. Sedangkan al-baqiyatus shalihah. Apa itu al-baqiyatus shalihah? Kalau Anda baca terjemahnya mungkin artinya adalah amal kebaikan yang di dunia, khairun yang terus-menerus ya. Amal jariyah kalau orang biasa mengartikannya. Al-baqiyatus shalihah itu. Khairun inda rabbika, lebih baik di sisi Rabbmu, sawaban wa khairun amala di situ. Serta lebih baik untuk menjadi pahala dan juga menjadi sebaik-baik amal di situ. Kita akan jelaskan satu-satu. Oke, tadi kita sudah jelaskan al-mal wal banun, harta-harta yang kita miliki, segala sesuatu yang bernilai material yang kita pegang, dan juga banun, anak keturunan kita adalah perhiasan dunia. Maka dijelaskan dari sini adalah hinanya dunia. Segala yang ada di dalamnya adalah segala yang hina. Itu hanyalah sementara. Sedangkan yang abadi adalah baqiyatus sholihah. Kenapa di sini digambarkan dengan al-baqiyatus sholihah, wal baqiyatus sholihah ya di ayatnya? Kenapa enggak al-amalus sholihah? Wal amalus sholihah khairun inda rabbika. Di sini menggambarkan kenapa digunakan kata baqiyah? Baqiyah artinya sesuatu yang ditinggalkan tapi dia masih memiliki bekas ya. Gebangnya berbekas, itu maknanya baqiyah. Berarti makna baqiyah sholihah di sini adalah segala sesuatu yang baik yang kita tinggalkan dan itu berbekas. Maka digunakan kata baqiyah ini, maka para ulama menjelaskan mana kenapa digunakan kata baqiyah itu untuk menggambarkan bahwa amal baik yang kita lakukan di dunia itu akan meninggalkan bekas bagi kita semua, bagi dia, agar nanti dicatatkan bagi dia sendiri adalah sebuah amalan yang baik di sisi Tuhannya, dan juga nanti akan mendapatkan ganjaran yang baik pula. Oke. Maka dari sini, dari pertama al-mal wal banun menggambarkan, ada juga beberapa kisah yang menjelaskan makna di sini adalah segala sesuatu yang bernilai material dan juga anak keturunan di situ, janganlah kita masukkan ke hati, tapi cukup ditaruh di tangan. Maka segala nikmat dunia itu taruhlah di tangan, tapi jangan sampai ditaruh di hati. Maka bagaimana kita menyikapi dunia ini agar kita tidak lalai? Maka ada satu kisah yang bagus, bagaimana diriwayatkan oleh Abu Hanifah, bahwa pernah diceritakan salah satu ulama, saya agak lupa riwayatnya karena lumayan panjang, tapi dijelaskan di situ bahwa salah satu ulama tersebut pernah kehilangan koper beliau. Sedangkan beliau ini mau pergi, koper beliau hilang di perjalanan. Beliau ikhtiar mencari, tapi tidak menemukan. Kemudian beliau ikhlaskan. Maka kemudian selang tidak lama kopernya kembali. Ada yang nemu koper dia, kemudian diambillah sama si ulama tadi. Maka sama si alim tadi mengatakan setelah diambilnya, maka di dalam hatinya pun kalau orang biasa mungkin langsung alhamdulillah ketemu, tapi ini enggak, dia enggak merasa senang, dia biasa aja, dia kopernya balik rasanya biasa aja gitu, enggak ada rasa senang saat barangnya kembali dan enggak ada rasa penyesalan saat barangnya pergi. Maka kaidah kita dalam memiliki harta dunia itu, jangan sampai saat kita memiliki kita merasa terlalu senang, dan jangan sampai saat kita merasa kehilangan kita merasa menyesal. Maka sekecil apapun harta dunia yang kita miliki, jangan sampai ada rasa kepemilikan di situ, jangan sampai dimasukkan hati, sehingga misal barangnya hilang kita merasa sedih.
Wah, ini ciri-ciri kepemilikan harta yang tidak sehat. Maka kepemilikan harta yang sehat, kalau misal Anda kehilangan barang yang Anda miliki, Anda nggak merasakan sedih. Anda merasakan biasa saja, ya karena itu namanya dunia, sudah, biarkan saja. Gitu. Kalau bukan punya saya, ya sudah, hilang saja. Adapun kalau dia kalau kehilangan dia nggak merasa sedih, dan adapun kalau dia sudah memiliki, dia nggak terlalu senang kegirangan yang sampai berlebihan, apalagi berlebihannya seperti tadi, sampai dia mengatakan semua ini nggak akan pernah hilang dari saya. Oh, dia ini saking nikmatnya dengannya. Saat dia memiliki sesuatu, dia terlalu senang sehingga menganggapnya tidak akan hilang. Maka itu prinsip kita dalam kepemilikan harta di dunia. Gitu, paham? Itu yang pertama, al-mal. Kedua, dalam wal banun, dalam anak keturunan. Maka di sini pula dijelaskan dalam suatu hadis, mali abdil muslim, dalam hadis riwayat Bukhari, mali abdil muslimul mu'min. Itu. Maka tidaklah ada balasan kepada hambaku yang beriman di situ. Jazaun indi, suatu balasan dari sisiku, idza qabittu safiyahu min ahli dunya. Oke, ini saya sendiri menganggap ini adalah satu hadis yang cukup berat, apalagi berkaitan dengan anak keturunan. Maka dijelaskan dalam hadis tadi, mali abdil mu'min idza qabittu safiyahu min ahli dunya, dan tidaklah ada balasan kepada hambaku yang beriman, idza qabittu safiyahu min ahli dunya, apabila aku cabut salah satu orang yang dia kasihi daripada penduduk dunia, gitu. Maka dalam riwayat lain pun dijelaskan suatu ujian yang itu bisa menaikkan derajat seseorang itu adalah dicabutnya orang tersayang kita. Maka dalam kebanyakan riwayat dijelaskan yang dicabut adalah anak-anak kita. Maka misalkan Anda sudah menikah dan Anda mempunyai anak, maka apabila Anda dicabut anak Anda itu, maka itu adalah ujian yang menandakan akan meningkatkan derajat. Maka ini adalah salah satu ujian terbesar, dicabutnya anak. Maka kenapa di sini diberikan balasan yang besar oleh Allah dengan dicabutnya nyawa anak? Karena di situ menguji sebagaimana kepemilikan dia terhadap anak itu, apakah mempengaruhi hatinya? Sebagaimana pula dijelaskan dalam kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail. Anaknya Ismail alaihissalam, Nabi Ismail disuruh disembelih di situ. Maka ini salah satu ujian terberat juga. Maka dalam banyak sekali riwayat dijelaskan berkenaan dengan anak-anak di situ. Anak-anak kita akan dicabut, maka dijelaskan yaitu idza qabittu safiyahu min ahli dunya. Kalau dicabut nyawa salah satu anggota keluarga kita, anak kita, kekasih kita daripada penduduk dunia itu, tumahtasabahu, kemudian dia bersabar, maka tidaklah aku kasih ganjaran bagi dia yang terbaik kecuali jannah. Oke, ini salah satu ujian terbesar kami kira yang bisa dibebankan kepada makhluk. Bagaimana dia ketergantungannya kepada makhluk, karena namanya pasangan kita, orang tua kita, anak-anak, cucu keturunan kita itu pun termasuk al-mal wal banun. Itu zina hayatid dunya. Anak-anak kita, pasangan kita itu adalah zinatul hayatid dunya. Itu dunia. Kalau kita terlalu bergantung padanya, itu kalau kita kehilangan anak kita, kehilangan istri kita, kita merasa sedih. Nah, maka di situ Allah uji. Maka ujian terbesar bagi orang yang memiliki kekasih, bagi yang memiliki anak adalah dicabutnya kekasihnya, dicabutnya anaknya. Maka kalau Allah sebutkan tuh mahtasabau, kalau dia bersabar, maka Allah masukkan dia ke surga. Tapi kalau dia nggak bersabar, waduh, dia bernihayah, dia meratap sampai belalung-lalung, maka dia masih tergantung kepada zinatul hayat. Dia masih bergantung hatinya pada dunia. Padahal anak yang dimiliki itu dunia. Itu. Maka ini salah satu ujian terbesar. Kalau bisa dilihat bagaimana juga para nabi-nabi harus, kalau memang harta, kalau memang keturunannya, anaknya, anak tercintanya, anak semata wayangnya cuma satu-satunya lagi Allah cabut dari dia, bagaimana pendapat dia? Bagaimana reaksi dia? Wah, apakah dia bisa tabah seperti itu? Nah, itu beratnya cobaan dunia itu seperti itu. Itu al-mal wal banun. Maka apakah bisa mengikhlaskan? Maka itu adalah intisari yang bisa kita dapat dari kisah dua pemilik kebun ini. Maka janganlah letakkan dunia itu dalam hati kita, cukup letakkan di tangan saja, sehingga tidak kita, kalaupun
dicabut dia nggak sakit. Kalau Anda letak di hati, dicabut sakit itu. Nikmatnya dicabut sakit, maka letak tangan saja. Maka kalau dicabut ya sudah pindah dari tangan. Gitu. Maka intinya itu ya, jangan taruh dunia di hati, cukup taruh di tangan. Maka kalau dicabut ya senang-senang, nggak ada rasa senang, nggak ada rasa penyesalan. Seperti itu. Maka itu bagaimana kita menghadapi nikmat-nikmat dunia itu sebagai zinatul hayat dunia, sebagai ujian. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat 7 sampai ayat 78 dalam surah Al-Kahfi, kita sudah jelaskan dalam pertemuan pertama. Oke, baik, itu saya kira penjelasan dari kisah dua pemilik kebun, dan ini adalah penutup yang bagus dan juga nasihat yang baik kita dalam kita menyikapi dunia itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan materi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan kepada pemateri ya. Maaf nih, kepada MC ya. Oke, kami kembalikan kepada MC. Allahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Sabrul Matojir yang telah menjelaskan kajian Al-Kahfi ya, ayat 32 sampai 46. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand dan on mic ya, atau bisa ke kolom komentar. Dan ini di kolom komentar ada link presensi ya teman-teman. Jadi bisa mengisi link presensi. Ya. Jadi teman-teman bisa mengisi link presensinya. Silakan. Izin masuk, Mbak Najwa. Iya, silakan Mas Egi. Sebelumnya suaranya saya jelas. Ya, jelas Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Terima kasih ya sebelumnya kepada Ustadz Sabrul Matojir yang telah menyampaikan penjelasannya dari Quran Surat Al-Kahfi dari ayat 35 sampai 46 ya, mengenai kisah dua pemilik kebun yang angkuh dan juga yang mukmin gitu. Oke. Kita tahu semua ya, seiring dengan perkembangan zaman yang sangat maju ini, tentu yang saya pandangi dan tentunya setelah saya diskusi dengan teman-teman saya pribadi, itu tuh membahas terkait perkembangan manusia yang lebih mengutamakan dengan kehidupan dunia, gitu. Bahkan mereka kadang rela mati-matian, kadang sampai rela meninggalkan yang sudah menjadi kewajiban mereka, contohnya hal salat gitu. Nah, jadi dijelaskan juga di surat Al-Kahfi ayat 45 ya. Itu kan mengenai tentang bagaimana Allah tuh maha kuasa atas segala sesuatu. Gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sikap kita terhadap orang lain, atau bagaimana cara diri kita untuk mengingatkan orang lain agar kita sama-sama berjalan kepada jalan yang benar dan berjalan kepada jalan yang baik, khususnya agar diri kita tuh bisa mengimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karena seiring dengan perkembangan zaman ini, orang-orang tuh lebih mengutamakan kehidupan modern, atau yang lebih lagi bahasa halusnya mungkin yaitu terkenal dengan kata gengsi. Jadi baik dari kalangan muda ataupun tua itu mereka tuh lebih mandang gengsi daripada kehidupan yang istilahnya bisa mengimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Itu. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Egi yang telah bertanya. Mungkin bisa langsung dijelaskan ya Ustadz. Oke, baik. Bismillah. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Egi ya. Oke. Mas Egi panitia P2K. Oke, terima kasih. Oke. Oke, baik. Oke, maka dalam masalah duniawiyah ini masalah kompleks juga ya, terutama pada penggila dunia dalam masa modern. Saya jelaskan sedikit gimana ciri-ciri pemuja dunia masa modern. Mungkin Anda sering melihat gitu ya. Maka dijelaskan dari tadi ada yang mukmin tapi dia
kafir itu. Kelihatannya mukmin tapi kelihatannya kafir juga. Itu seperti dijelaskan tadi. Maka sedikit ya, mungkin ini tidak terlalu besar kafirnya, tapi ini juga termasuk yang kita perlu perhatikan juga, karena ini juga bisa menuju ke jurang kekafiran di situ, ke kufur nikmat dalam arti ini ya, tidak qanaah. Maka ada sebagian orang yang mereka itu misalkan lihat di IG-nya atau lihat di TikTok sekarang ya, lihat artis-artis mereka ini wah hartanya banyak, ada yang sering pegang iPhone, maka dia lihat aduh, wah ada lihat iPhone, wah lihat ada mobil keren, wah bismillah disolawatin aja. Sering kita lihat seperti itu ya. Oke. Jadi ada yang mereka pengen mendapatkan dunia gitu ya, tapi dengan amalan akhirat. Jadi amalan akhiratnya bukan dipakai untuk mendekatkan diri pada Allah, tapi digunakan untuk mendapatkan dunia. Maka ada sebagian yang mereka ini mempunyai amalan, punya salawat tertentu seperti itu ya, tapi mereka gunakan untuk mendapatkan dunia. Contohnya sebagaimana hadis-hadis palsu yang beredar, mereka itu ada yang misalkan ada hadis palsu tentang surah Al-Waqiah. Siapa yang membaca Al-Waqiah pada hari tertentu, maka dia tidak akan miskin selamanya gitu. Atau misalkan ada juga yang mereka memakai hadis palsu juga, siapa yang sholat duha, rezekinya akan dilancarkan dan lain-lain, atau dikasih apa-apa itu hajatnya di lain-lain seperti itu ya. Maka pengamalan-pengamalan seperti ini, contohnya mereka sholat duha. Nah ini sholat duhanya, mereka gunakan sholat duhanya itu niatnya bukan untuk karena dia ingin ibadah, tapi ingin mendapatkan dunia. Dia pengen dagangannya lancar, dia pengen dapat mobil lah atau dapat iPhone lah, seperti itu bahasanya ya. Itu penggunaan ibadah yang salah. Karena sejatinya ibadah, Anda sholat malam, Anda membaca surah tertentu, yaitu tujuan utamanya ya untuk agar kita diridai Allah, kita dapat cinta Allah. Kita tuh berusaha lebih dalam ibadah ya agar kita itu dinotis sama Allah, seperti itu bahasanya ya. Ya bukan untuk mendapatkan selain Allah. Ini ibadah yang tujuan asli utamanya buat Allah malah menuju ke selain Allah. Nah ini pengamalan yang salah dalam ibadah. Itu pertama dalam masalah ibadah. Ini kebanyakan yang mungkin ini tidak sampai ke kufuran, tapi ini bahaya kalau diteruskan. Nah, maka ini orang-orang yang seperti ini, nah ini orang-orang yang terlalu bergantung pada dunia. Dia berangan-angan panjang. Maka dalam hadis banyak jelaskan riwayat itu. Mereka yang pecandu dunia itu, mereka itu angan-angannya panjang seperti itu ya. Wah, niatnya hanya dunia gitu seperti itu. Maka ibadahnya pun dijadikan untuk dunia bukan untuk Allah. Itu bahayanya di situ. Itu sebagai tanbih sedikit saja. Nah, maka dunia ini banyak tipuannya, maka jangan sampai kita tertipu terhadap dunia itu. Nah, maka hati-hatilah dalam dunia, sebagaimana kami katakan tadi, taruhlah dunia itu hanya di tangan, jangan sampai diletakkan di hati. Maka adapun kalau kita memiliki harta, memiliki keturunan atau apapun, ya kalau hilang ya nggak usah disesali gitu. Itu sebagai ujian bagi kita di dunia. Kita di dunia ini hanya menumpang saja, ya, bukan rumah asli. Jangan dijadikan angan-angannya panjang gitu. Jangan mimpi. Maka seperti tadi dijelaskan, tadi bertanya juga kenapa gimana cara seimbang dunia akhirat. Nah, maka dijelaskan dalam Quran itu ada doanya. Ada doanya ya, doa sapu jagat dan lain-lain ya. Ada yang doanya dalam Quran itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu ya. Ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kasihlah kami hasanah fid dunya ya. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat juga hasanah gitu. Wa qina adzabannar gitu. Jawaban dari neraka. Maka dari ayat ini sebagian yang memaknai tekstual, mereka menganggapnya dunia dan akhirat itu harus seimbang. Padahal hasanah fid dunya di situ bukan berarti dia akhir seimbang, karena kebanyakan yang mengira hasanah fid dunya itu dengan enough wealthy, kecukupan harta, dia tidak memusingkan harta lagi, dia pokoknya memikirkan harta yang sampai dia banyak, itu dia anggapnya itu hasanah fid dunya. Padahal di sini makna hasanah di sini, hasanah fid dunya itu maknanya adalah keamanan dalam beribadah, keluasan dalam ibadah, kebaikan dalam ibadah kita, seperti itu. Bukan maknanya hasanah itu kita mendapatkan ladang yang banyak, perhiasan yang banyak, harta yang banyak. Maka kalau dalam ayat-ayat lain pun dijelaskan, dunia dengan akhirat itu, dunia itu bagaikan bangkai kambing, Allah gambarkan. Bangkai kambing yang mau beli aja nggak ada gitu. Yang mau beli itu ya orang yang bodoh saja gitu. Itu.
Maka Allah gambarkan Rasul juga menggambarkan ada banyak hadis banyak sekali. Itu. Dunia itu bagaikan bangkai kambing itu, secuil. Maka dalam hadis pun dijelaskan itu cuma satu tetes dari lautan itu. Cuma segitu. Maka dalam hadis pun dijelaskan di situ, maka nanti hawahu itu, maka nanti hawa dunia. Siapa yang angan-angannya dunia, itu maka jelaskan banyak hal. Kalau Anda memperhatikan orang-orang yang angan-angannya dunia, pasti Allah kasih. Yakin. Maka banyak orang itu yang dia angan-angannya dunia, Allah kasih. Maka jelaskan dalam ayat, wa kan hayati dunya wa zinataha nuwaffi 'alaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhatun. Maka apabila orang yang mengharapkan dunia, Allah kasih. Pasti. Anda mau kekayaan, Allah kasih nanti. Tapi itu sebagai istidraj. Anda dikasih iya, dapat harta, dapat kenikmatan. Tapi di akhirat Anda nggak dapat apa-apa. Itu. Dunia itu seperti itu. Dia bagaikan bangkai kambing. Dia itu nggak bernilai. Dunia itu hina. Maka akhirat dan dunia nggak bisa diseimbangkan. Bagaikan timur dan barat, nggak bisa dipertemukan. Gitu. Maka akhirat dan dunia, ya akhirat lebih tinggi. Dunia itu hanya tempat wasilah kita sebagai ke akhirat. Gitu. Paham ya? Dunia itu wasilah ke akhirat. Gitu. Jangan diseimbangkan dengan akhirat, nggak bisa. Dia tuh kedudukannya cuma wasilah kita, wasilah ibadah, sarana ibadah kita. Kita juga harus merawat dunia. Itu ya, hablum minal alamnya juga ada gitu. Cuma wasilah saja, sarana kita, bukan tujuan kita. Jadi kalau menyeimbangkan tujuan dunia, tujuan akhirat nggak bisa, karena dunia itu wasilah, ya bukan tujuan. Jadi kalau ada yang menanyakan bisa nggak diseimbangkan, nggak bisa. Gitu. Akhirat lebih tinggi, tingginya pun perbandingannya sebagaimana bangkai kambing dan tetesan air dengan lautan luas, nggak bisa disebandingkan. Itu pertama, gitu ya. Dan juga tadi yang kedua mengenai bagaimana mengingatkan teman-teman kita, gitu ya. Bagaimana kita jelaskan ya dalam pertemuan sebelumnya dalam pembahasan kisah Ashabul Kahfi. Maka dalam kita menguatkan diri dan juga teman-teman kita itu, maka hendaklah kita juga mencari teman dalam kita perjuangan meniti dunia ini. Ya, meniti nanti ke akhirat, ya kita harus nyari teman. Dan juga dalam ayat 27 sampai 31-nya pekan sebelum-sebelumnya kita jelaskan ya, 27 sampai 31 itu adalah bagaimana kita mendakwahi orang-orang yang mereka masih berkeinginan terhadap dunia. Nah, Anda bisa baca lihat di YouTube-nya, silakan, itu 27 sampai 31 27 sampai 31 itu ada penjelasannya. Bagaimana kita mendakwahi orang-orang yang seperti itu dan juga bagaimana tanbihnya kita terhadap mereka. Ya, adapun singkatnya kalau kita mau mengingatkan mereka itu ya tetap ingatkan yang baik-baik dan juga jelaskan mereka bahwa yang namanya dunia ini tidak ada artinya ya. Taruh di tangan saja sudah, itu intinya. Ya kita ingatkan baik-baik ya. Udu ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pendekatannya harus edukatif, kemudian partisipatif ya, dan juga dialogis seperti itu. Ingatkan baik-baik, jangan menggurui, pelan-pelan, dan juga ya sedikit-sedikit seperti itu ya. Kasih dengan ayat-ayat Allah yang menentramkan bahwa dunia ini nggak usah diurusi gitu ya, nggak usah angan-angannya panjang gitu, angan-angannya ya akhirat saja gitu ya, dunia sebagai wasilah saja. Oke, mungkin itu ke Mas Egy P2K yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada kurang ya boleh Anda tambahin sedikit gitu ya, atau yang lainnya boleh gitu ya. Makasih. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke MC, silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Semoga terjawab ya Mas Egy. Siap. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Saprul atas jawabannya. Ya, itu tadi ya. Jadi bagaimanapun kedudukan akhirat itu lebih tinggi dari dunia ya, teman-teman. Sangat banyak perbandingannya seperti tetes air di lautan. Jadi teman-teman yang lain nih silahkan jika masih ingin bertanya. Ya, jelas Mas Haryo.
Oke, baik, terima kasih Mas Haryo ya. Oke, terima kasih. Oke. Dalam Quran sudah jelaskan ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Oke, itu ya Mas Haryo ya, itu. Dijadikan indah di mata manusia itu hayat hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati. Baik itu wanita-wanitanya untuk laki-lakinya atau laki-lakinya untuk perempuannya ataupun anak-anak mereka, keturunan mereka, ataupun perhiasan-perhiasan dunia, minadh dhahab wal fiddah, baik dari emas, baik dari perak, ataupun dia punya lahan, punya ladang, dia punya mobil, dia punya kendaraan dan lain-lain, itu semuanya adalah zinatul hayatid dunya seperti yang kita jelaskan tadi ya. Semuanya itu. Maka ada pun punya Alphard, punya Lamborghini, Ferrari, Porsche dan lain-lain, Pagani dan lain-lain, itu semuanya zinatul hayatid dunya gitu. Memilikinya nggak salah karena namanya orang zuhud itu nggak harus miskin. Maka di Muhammadiyah itu selalu punya slogan gitu ya, jadilah muslim yang kaya gitu. Tapi kayanya itu niatnya betul gitu. Anda karena begini, di zaman Nabi pun Nabi itu mempunyai onta, ontanya itu bukan onta biasa. Onta merah itu paling cepat dari onta-onta lain, dari jenis spesies onta manapun itu onta paling cepat, dan itu ontanya nggak murah, mahal itu onta Nabi itu mahal seperti itu. Dan juga sahabat-sahabat lain ya, itu hartanya banyak. Abu Bakar itu hartanya nggak sedikit, kalau disuruh sodako itu bisa membebaskan 1, 2 budak, 3 budak, itu hartanya berarti nggak sedikit toh. Maka sahabat pun hartanya nggak sedikit, mereka kaya-kaya. Nabi pun kaya, itu kendaraannya onta paling cepat ya, se-Arab itu. Tapi niat mereka mempunyai harta itu yang harus diperhatikan ya, bukan kepemilikan hartanya, tapi apa yang mereka inginkan dari harta itu di situ. Maka kebanyakan orang mereka kepengen iPhone buat gengsi-gengsian, pengen punya mobil, bukan buat biar gampang pergi ke kantor, tapi biar bisa pamer sama teman kantor. Itu. Maka dulu Nabi itu punya onta yang saking cepatnya, yang semahal itu, kalau sekarang mungkin bisa hampir 1 M kalau dirupiahkan ya, itu saya lupa berapa dinar itu. Pokoknya bisa saking mahalnya itu. Karena waktu itu Nabi itu sering melakukan perjalanan dan itu harus cepat seperti itu ya. Seperti waktu hijrah dan juga menghindar dari hindaran Quraisy, itu perlu kendaraan yang memadai. Dan juga sahabat-sahabat itu mereka kalau memang mempunyai sesuatu yang dibutuhkan, maka di sini misalkan Anda ini mau butuh kerja Anda ini jauh tempatnya, misalkan kerjanya tempatnya 50 kilo, lah coba 50 kilo sepeda, capek Anda toh itu ya, maka Anda belilah mobil atau belilah motor. Belilah karena kebutuhan Anda itu. Maka niatnya yang diperhatikan. Nggak salah kita mempunyai mobil, nggak salah kita memiliki rumah bagus, asal di situ niatnya kembali lagi, niatnya ke Allah lagi. Saya bekerja, saya beli mobil biar nanti saya kerjanya gampang, saya mobilitas mudah, sehingga saya bisa menafkahi istri saya, anak-anak saya, menafkahikan ibadah. Maka untuk melancarkan ibadah itu saya niatkan untuk beli mobil seperti itu. Maka niatnya jangan salah. Lihat pampang iklan mobil Alphard seperti itu ya. Wah, apa iki? Bisa pamer di karo batir-batirku. Ya itu ya. Pamer. Nyicil sih ora popo lah. Maka kebanyakan orang itu kayak gitu. Mereka tuh kasusnya seperti ini. Maka merebaknya masalah riba tuh kayak gini. Mereka itu karena saking ingin gengsi-gengsian nyicil gitu ya. Nyicil ya, cicilannya mobil aja bisa berapa tahun itu lunasnya ya gitu. Tapi kelihatan teman-temannya gitu. Sedangkan ada orang kaya motornya motor butut ya. Enggak apa-apa butut, asal sekali langsung kontan gitu, daripada mobil nyicil berapa 10 tahun gitu ya. Itu makanya ya, adapun apapun itu harta-harta benda dunia itu kita kembalikan pada niatnya, karena namanya orang zuhud itu enggak harus dia miskin. Tapi bagaimana hatinya itu dalam menghadapi dunia. Nah, maka itu orang-orang zuhud itu enggak harus miskin. Maka orang muslim itu harus kaya itu. Tapi kayanya kaya untuk ibadah, ada kaya untuk menyedekahi orang miskin, untuk menolong sesama, untuk ngasih makan orang yang berpuasa. Anda kan butuh harta di situ.
Tapi itu kembali lagi, harta yang Anda ingin dapatkan itu jangan Anda taruh di hati, taruh di tangan saja seperti itu. Maka tadi Anda punya itu, lihat Anda butuh enggak? Atau itu cuma sekedar keinginan hawa nafsu saja, aduh pengen gaya-gayaan itu ya, atau pengen koleksi ya, koleksi mobil gitu ya. Ya jangan, kalau untuk niat-niat itu seperti nggak usah. Karena ini juga terjadi juga ya masa, saya terangkan sedikit. Jadi ada yang jamaah itu pernah bertanya pada saya, itu ada jamaah itu yang dia hobi mengoleksi, baik ya ada yang mengoleksi mobil lah, ada yang mengoleksi mainan lah, atau ada yang mengoleksi burung lah, atau mengoleksi apa, banyak ya koleksi-koleksi itu. Nah itu ada yang jemaah bertanya, itu hukumnya gimana Ustaz? Yang kolektor-kolektor seperti itu. Itu ada yang bertanya kepada saya. Maka yang saya ingin tekankan, saya bukan ingin melarang Anda mengkoleksi ini itu sebagainya, tapi yang saya ingin tekankan pada Anda, segala yang kita punyai di dunia ini, sekecil apapun itu, akan ditanyai semuanya. Pasti ditanya. Anda punya motor, Anda pakai untuk apa aja? Niatnya dipakai untuk ibadah atau cuma untuk gaya-gayaan? Atau untuk Anda yang kolektor, Anda mau ngoleksi itu niatnya untuk apa? Ada nilai ibadahnya enggak gitu. Saya enggak mengatakan ibadah Anda mubazir dan lain-lain, tapi Anda coba niat Anda beli itu untuk apa? Untuk Allah atau bukan ya? Kalau bukan untuk Allah pasti nanti akan sia-sia semuanya. Oke, itu seperti itu. Paham ya? Oke, mungkin itu saja dari saya Mas Haryo. Terima kasih atas pertanyaannya. Sedikit kalau ada yang menambahkan boleh. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Mbak MC. Silakan Mbak Najma. Ya, baik, terima kasih. Ya, silakan Mas. Oke, ini banyak juga ya ustadz-ustadz nasional yang apa namanya, kalau pengen hajat sholawatin aja ya. Pengen lihat mobil Alphard sholawatin aja. Ini saya juga sering lihat ini ya dari ustadz-ustadz nasional, banyak sekali dai-dai TV yang ngomong kayak gini ya, sholawatin aja. Oke. Ini walau alam saya nggak nyebut, tapi ya yang kami pahami ya ibadah-ibadah itu, ibadah akhirat, amalan-amalan itu jangan dipakai untuk dunia, jangan sampai. Karena aslinya amalan kita, ibadah kita, niatnya harusnya untuk mendekatkan kita pada Allah, bukan mendekatkan kepada dunia. Maka kalau Anda menginginkan harta, jangan pakai amalan akhirat gitu ya. Pakai amalan dunia. Oke, maksudnya seperti ini. Dunia itu mau datang nggak datang, itu jangan diharapkan, jangan disesali. Tuh. Anda ini menginginkan misalkan mobil seperti itu ya, itu. Maka seperti tadi kaidahnya. Jangan diharapkan, jangan disesali. Jangan diharapkan kalau nggak memiliki, jangan disesali kalau kehilangan barangnya. Itu ya. Paham, Mas Haryo ya? Itu ya. Itu. Kalau Anda memiliki pengharapan terhadap satu material duniawi tersebut, misalkan Anda nggak mempunyai, saya mengharapkan ya, saat mempunyai kegirangan, saat kehilangan kesedihan. Nah, ini hatinya yang dibenahi, bukan amalannya dulu. Hatinya dulu yang dibenahi, baru amalannya. Karena kalau hatinya sudah betul, ya insya Allah amalannya nanti udah jelas ke Allah pasti. Orang yang hatinya sudah betul, hatinya jelas ibadahnya cuma buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan mobilnya dapat atau enggak dapat, itu urusan Allah ya. Anda enggak usah terlalu mengharap, tapi minta boleh. Karena Allah sendiri pun banyak dalam dalil itu menjelaskan, dalam hadis-hadis doa ya, itu banyak menjelaskan kalau Anda minta apapun, minta ke Allah itu. Anda mau minta ini, minta itu enggak apa-apa. Dalam artian di situ Anda sudah mempunyai satu nilai lebih, nilai menggantungkan semuanya hanya pada Allah. Itu yang pertama. Anda enggak, dalam hal pertama enggak salah juga karena Anda menggantungkan diri, Anda pengen itu untuk karena mengharapkan itu hanya kepada Allah, itu sebenar. Tapi yang kedua yang harus dibenahi adalah hatinya. Oke, hatinya. Dari awal doa mengharapkan dunia karena Allah, sekarang berdoa ya cuma karena Allah saja seperti itu. Ya, penjabarannya bisa lebih banyak, tapi intinya Anda mendapatkan dari situ ya. Nah, pokoknya apapun dunia ini jangan sampai itu mengotori ikhlas kita. Jangan sampai kita pengen sesuatu itu yang kalau kita kehilangan kita merasa kesedihan. Ya, seperti tadi ceritakan kisah ulama tadi yang kehilangan kopernya. Dia hilang,
nggak cemas. Kopernya hilang nggak cemas. Dan kopernya kembali nggak senang, biasa aja. Gitu. Ya karena itu cuma dunia. Nah, itu. Cukup itu mungkin Mas Haryo. Terima kasih. Monggo. Oke, Wak Iya. Ya, Ya, terima kasih cukup Mas ya Haryo. Mas Haryo. Yang bertanya Mas Haryo ya ini tadi. Ya, ini tadi ya mungkin kuncinya seperti ini ya Ustadz. Kuncinya ada di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin kurang lebih juga seperti itu ya Ustadz. Ya, baik. Ya, iya betul. Ya, baik teman-teman, mengingat ini karena juga waktu sudah larut, terima kasih kepada Ustadz Sabrul Matojir yang telah berkenan membersamai kami dalam kajian surat Al-Kahfi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan mengikuti kegiatan kajian surat Al-Kahfi pada malam hari ini. Saya Najma Farida selaku moderator pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz atas ilmunya.